langkah KDM ini sekecil apapun di mata para expert, tapi harus diapresiasi. Kenapa? Meningkatkan awareness, kesadaran masyarakat akan masalah yang muncul selama ini. Masalah yang dianggap lumrah. Biasa, namanya anak kecil, main. Memang waktunya main. Tapi kan di sini bisa berspiral mereka. Kalau dibiarkan berlarut-larut, bermain tidak dilihat, bermain dengan siapa, bermain apa, sampai jam berapa. Nah, ini kan yang tersirat sebenarnya adalah hal-hal seperti itu. Bahwa main jadi lupa mandi, main jadi lupa belajar. Ini kan jadi disfungsional sebagai masyarakat. Nah, ini harus kita apresiasi gerakan-gerakan seperti ini. Apabila di mata para expert ada sesuatu yang kurang, ya wajar, kita manusia. Banyak pasti kekurangannya. Tapi disitulah kita berkolaborasi antar badan. Tidak bisa saling, oh kamu salah, saya benar. Yang benar tidak beraksi, yang salah beraksi. Keduanya salah. Nah, maka harusnya apabila ada yang keliru dalam gerakan KDM di mata para expert, maka harusnya beri saran dan berkolaborasi, bukan sibuk. Dia salah, saya benar, tapi saya hanya mengawasi. Ini gimana logikanya? Dari mana cara berpikirnya? Kalau Anda benar, maka beraksi, jangan hanya mengawasi. Nah, aksi ini kan ya kalau dalam konteks perlindungan dunia digital ya mungkin memang sangat kecil, tapi dalam perlindungan anak di dunia nyata ini langkah besar. Kenapa? Banyak anak-anak yang terjebak dalam pergaulan geng-gengan, sampai geng motor, geng apa. Ini kan semua berawal dari senior pembiaran. Begini, dunia digital itu kan dunia yang begitu sangat luas. Bahkan lebih luas dari yang namanya Republik Indonesia nih, bahkan dunia itu sendiri secara faktual ya kan. Dan ketika kita, apalagi anak-anak di bawah umur, punya tiket dan pintu masuknya untuk ke sana, persoalan perlindungan dan pengawasan menjadi penting gitu kan. Dan ketika itu tak ada perlindungan, tidak ada pengawasan, dan sebaliknya di sana banyak predator, banyak yang ngintip dan melakukan kekerasan secara digital, karena itu tadi muncul pemerkosaan digital, maka langkah penting yang diajukan Deddy Mulyadi hemat saya luar biasa. Apa itu? Pembatasan penggunaan device. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan seputar dunia politik, hukum, ekonomi, pendidikan, budaya, dan kesehatan. Kali ini edisi spesial menyambut Hari Anak Nasional 23 Juli. Kita sengaja menghadirkan satu orang tokoh yang selama ini bergelut di dunia advokasi anak-anak Indonesia dengan advokat Muhammad Joni SHMH. Dan kita juga mengundang seorang penulis buku yang menyorot soal perlindungan anak di dunia digital, yang disebutnya ini adalah ancaman baru bagi ketahanan nasional, yaitu Mas Hamdan Hussein Hizbullah. Mas Hamdan, Anda menulis buku seputar perlindungan anak di dunia digital. Sebenarnya apa yang ingin Anda ceritakan di buku itu apa? Ya, sebenarnya sih yang mau saya bahas salah satunya aja ya dulu adalah kekosongan hukum di dalam tatanan hukum Indonesia, yaitu
tidak adanya kejelasan hukum, bahkan tidak ada sama sekali perlindungan anak di dunia digital. Nah, gimana bisa kita menganggap Indonesia akan mencapai Indonesia emas kalau anak-anak ini kita biarkan bebas berselancar di dunia digital tanpa ada perlindungan? Masalahnya di mana rupanya? Masalahnya ada banyak. Salah satunya di dunia digital ini kan kita bisa berkumpul bersama berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam kelakuan. Nah, apabila anak-anak ini dibiarkan di dunia nyata aja, mungkin Pak Joni punya anak, dulu diajarin kalau lagi jalan pulang diajak ngobrol sama orang asing nggak dikenal, jangan ngobrol ya. Nah, tapi di dunia digital ini kan kulturnya berbalik. Tidak ada interaksi yang kita lakukan, mayoritas kita lakukan interaksi itu dengan orang yang tidak kita kenal, orang asing. Nah, kalau untuk orang dewasa mungkin itu hal yang bagus, karena untuk networking. Tapi untuk anak kecil, logikanya aja, apakah anak-anak ini mau nggak Pak Adi anaknya misal masih punya anak kecil, ngobrol sama om-om umur 40 tahun gitu. Obrolannya bukan obrolan anak-anak, tapi obrolan orang dewasa. Dan itu mungkin terjadi di dunia digital. Sangat mungkin. Kenapa? Orang lebih berani melakukan segala sesuatu di dunia digital. Kenapa? Ada aspek asosial di situ, dia merasa anonim. Dia bisa keluarkan bagaimana dia semau dia. Bisa menunjukkan kenyataan dia, kelakuannya bagaimana, atau bisa berbohong menjadi orang yang seakan-akan sempurna, yang bisa menjadi idola untuk anak-anak. Jadi menurut Anda, apakah anak-anak itu harus di stop, tidak boleh lagi menjelajah, atau seperti apa? Karena kan justru dari sekolah bahkan ada tugas-tugas yang mewajibkan mereka untuk melakukan aktivitas di media sosial. Bisa ada tugas membuat video dan lain sebagainya. Gitu. Tentunya kalau di stop tidak mungkin, karena ya saya saja dari kecil hidupnya itu di generasi kami sudah bersama internet, sangat erat. Tapi bisa dilakukan regulasi dan perlindungan. Disitulah saya tuliskan di dalam buku saya, memang harus terjadi regulasi khusus anak, dengan catatan khusus untuk anak. Sebagaimana negara-negara lain seperti China, Korea, ataupun Australia, di mana anak-anak itu dibatasi akses internetnya. Sebagai contoh di China, untuk akses anak-anak ke game bukan diberhentikan, tapi dibatasi waktunya. Tercatat, anak ini kan karena mereka sistem internetnya itu nyambung semua dengan pemerintah, bisa ketahuan, oh akun ini dimiliki oleh anak di bawah umur, maka jatah bermainnya usia sekian sampai sekian, misal 1 jam. Setelah melewati 1 jam, bisa diputus atau bisa didatangi orang tuanya langsung oleh Child Protection Service mereka di sana. Nah, kalau di Indonesia ini, kita belum ada yang begitu ya. Tapi, di Indonesia ini kita bisa mulailah dengan langkah kecil, misal seperti yang konten-konten parenting yang ada membatasi screen time anak-anak. Tapi dari sekolah juga harus mulai disadarkan bahwa medsos seperti YouTube, seperti Facebook, seperti Instagram, seperti TikTok, itu bukan tempatnya anak-anak di bawah umur. Dan itu kata siapa? Itu kata perusahaan itu sendiri. Ketika kita mendaftar, kan ada terms of service dan perjanjian lah, ya kan, ketentuan, syarat dan ketentuan, ya kan. Syarat dan ketentuannya itu salah satunya adalah Anda sudah usia cakap hukum. Cakap hukum di mana ya? Di negara masing-masing. Untuk usia cakap hukum Indonesia mungkin bisa lebih konkret karena kita agak ada beberapa beda definisi, beda badan di Indonesia. Mungkin Pak Joni bisa menjawab nanti. Tapi pada dasarnya setiap perusahaan swasta yang menyediakan medsos, email, segala macam, itu ada aturannya. Dan itu bukan tempat anak. Seandainya harus banget anak, contoh Google bikin aturan.
Ya udah, kalau anak di bawah umur maka harus disambungkan dengan email orang tuanya, di mana email apapun yang masuk ke email anak akan diteruskan ke email orang tua, bisa dimonitor. Nah, tapi kan permasalahan orang tua di Indonesia baru memiliki generasi orang tua yang cakap teknologi baru sekarang ini. Ketika generasi milenial mulai menjadi orang tua. Sedangkan sebelum-sebelumnya baby boomer anaknya lebih canggih dari orang tuanya. Maka wajar tidak cakap secara teknologi. Nah, dari negara sendiri bagaimana jadinya mau melindunginya? Guru tidak bisa kita salahkan. Seperti kata Pak Hadi tadi, anak-anak disuruh bikin konten, disuruh bikin apa sebagai tugasnya. Ya itu kan sebagai inovasi mereka sebagai pengajar. Tapi mereka juga tidak sadar dan tidak tahu apa ternyata anak kecil itu belum boleh di situ. Karena kan ya kita harus akui di Indonesia tidak ada seorang pun yang baca syarat ketentuan. Itu problemnya di situ ya. Ya. Bang Joni, ternyata makin hari seiring perkembangan teknologi, tantangan perlindungan anak itu semakin besar. Ini di era digital, ada tantangan-tantangan baru. Anda melihat seperti apa nih Pak Bang Joni? Ya, pertama anak itu kan memang orang yang butuh perlindungan. Baik di dunia nyata maupun terlebih lagi di dunia maya digital yang hemat saya predatornya lebih banyak. Kenapa? Karena memang ya di lingkungan tempat bermain anak saja dan tempat tinggalnya saja banyak yang mengalami kekerasan, bahkan eksploitasi. Tesis saya terlebih lagi di dunia maya, di dunia digital ini, karena nggak ada batas, nggak ada aturan, dan modus perbuatan dan jenis kelakuannya pun beragam macam gitu kan. Jadi ketika anak Indonesia atau anak manapun dicemplungkan ke dalam dunia digital, itu terapung-apung bisa dimangsa apapun dengan kondisi yang lebih parah dan lebih luas dan lebih berbahaya dari dunia nyata itu sendiri gitu kan. Contoh, di bukunya Hamdan, saya akhirnya sadar bahwa perilaku antisosial atau modus perbuatan pidana kepada anak itu luar biasa perubahannya. Maka dikenallah istilahnya perkosaan digital kepada anak. Saya terkaget-kaget, ini istilah yang sangat menyentakkan kita bahwa perkosaan kepada anak itu tidak hanya urusannya dengan fisik. Kekerasan dilakukan, penekanan, adanya intervensi yang dilakukan yang membuat dia cedera. Dan kini dengan fakta di dunia digital yang muncul sebagai kasus konkret, itu bisa terjadi dalam dunia maya yang tidak physically. Dan hukum kita, hemat saya, KUHP kita belum masuk ke area itu gitu. Itu area yang bukan lagi abu-abu, yang memang tidak ada aturan gitu kan. Area liar yang tidak ada aturan, dan kita membebaskan anak-anak kita masuk nyemplung tanpa ada proteksi. Dan tambahan lagi Pak Joni, dan transnasional itu ada bersifat transnasional. Jadi apa yang kita lakukan hari di sini ya itu bisa terjadi dan dikoneksi dengan lingkungan pelaku dan siapapun di luar batas negara gitu kan. Jadi saya sebagai orang yang sejak tahun 94-95 aktif di Lembaga Advokasi Indonesia, ngeri saya ngeliatnya. Kalau dulu kita nangani kekerasan anak di halte stasiun, anak yang luar biasa masuk dia ke dalam rongga ban pesawat dari Medan ke Jakarta, mau diadili, kita bela gitu kan.
anak yang dieksploitasi di Jerman, sekarang mereka dieksploitasi di dunia maya dan dunia yang tadi mana gitu kan. Dan emak bapaknya nggak tahu. Dan termasuk emak dan bapaknya, pemerintah dan pemerintah daerah nggak ngerti dan nggak tahu. Jadi dari satu indikator adanya istilah perkosaan digital kepada anak, ini menjungkir balikan diorama tentang hukum pidana, bahkan perlindungan anak itu sendiri. Dan oleh karena itu, hemat saya harus ada percepatan undang-undang perlindungan anak ini ketinggalan. Perkosaan digital ini traumanya bisa lebih parah dari trauma fisik ya? Oh tentu, karena misalnya begini sebagai analoginya, dulu kita nggak membayangkan uang kita bisa dicopet hanya karena kita buka satu akun gitu ya. Jadi kejahatan-kejahatan tipikal finansial, teknologi seperti itu terjadi gitu kan. Ini juga analog untuk perlindungan anak. Kekerasan, pemerkosaan dalam bentuk yang berubah secara signifikan dan ada pada lingkungan digital yang kita definisikan sebagai antisosial, walaupun kita juga nggak tahu apakah lingkungan digital itu adalah lingkungan sosial kan, tetapi dia ada walaupun digital gitu kan. Nah ini harus diwaspadai, didefinisikan, dan perlindungannya harus lebih dan lebih protektif lagi gitu kan. Pak Joni sudah baca buku yang ditulis Hamdan ini? Saya terkaget-kaget, ini bisa menjadi satu terobosan untuk bisa langkah awal untuk melindungi anak Indonesia. Buku ini saya sudah kasih ke Kak Seto, saya sudah kasih ke Ketua KPAI. Ya, kita harap ini bisa membuat satu langkah lah untuk melindungi. Karena Indonesia ini sangat luas sekali, anak-anaknya banyak, kemudian jumping kepada dunia digital tanpa proteksi, dan bahkan mereka tak terlindungi. Gitu. Bahkan mereka kadang-kadang yang melindungi orang tuanya. Ya, karena mereka lebih aware soal digital. Misal kata begini, di tempat saya itu ada orang yang buka kedainya, warungnya, hanya jam sekian sampai jam sekian malam. Ternyata mereka jualan retina mata, data retina. Ya kan? Siapa yang bisa menjamin wajah foto anak bayi kita itu tidak ada yang mengkoleksi dan mengkapitalisasinya, dan ada yang melakukan kriminal dengan hobi tabiat seksual yang menyimpang, yang suka kepada wajah yang seperti itu. Dapat ditemukan sesuai judulnya Ancaman Baru Ketahanan Nasional dari apa yang ditulis oleh... Oh sudah pasti, karena anak-anak ini kan analogi masa depan Indonesia. Masa depan anak itu adalah masa depan Indonesia. Yang kita hari ini kan produk anak Indonesia pada era dekade yang lalu kan. Jadi dia harus diproteksi. Karena kalau tidak dilakukan, ya kita akan dalam keadaan bahaya. Definisi perang sekarang ini kan udah berbeda. Perang itu bukan lagi perang konvensional. Ada yang namanya neocortex war, yang berperang itu akal. Dan ini yang terjadi juga merambah kepada anak. Yang diperangi itu adalah akal si anak. Jangan-jangan dia tidak mengerti lagi negerinya, Nusantaranya. Pada anak-anak ini 20 tahun ke depan akan jadi para pemimpin ya? Iya. Dan mereka merasa tidak punya daya minat atau subjektivitasnya kepada dan menjadi Indonesia. Dan ini berbahaya. Jadi kalau anak-anak tidak sadar kan wajar aja, namanya juga anak-anak kan Pak Joni. Ya karena anak-anak itu kan imitasinya itu kan sangat cepat. Dia meniru itu, mengikuti pengalaman-pengalaman baru kan dia akan imitasi gitu kan. Jadi resikonya ini bukan hanya kepada eksploitasi anak dalam versi digital, bukan hanya kekerasan secara fisik dan non-fisik, tetapi juga bisa menjauhkannya dari bangsa dan negerinya. Karena dia akan lebih menghargai bangsa digital, negeri digital, dan dia mungkin ingin menjadi warga negara di sana. Walaupun negeri itu entah di mana gitu ya. Jadi ini dimensinya sangat luas dan jadi semangat menyongsong anak hebat menuju Indonesia emas itu kalau melihat kasus ini miris juga ya?
kita ingin menjadikan anak hebat dengan versi kapan dan versi apa? Ketika 2045, dunia sudah berubah. Kalau dulu kita pakai komputer sebesar ruangan kantor, nanti 2045 itu sudah mungkin bukan lagi 3 dimensi orang berkomunikasi secara digital. Tantangan ke depan itu tantangan 2045, jangan memitigasi dengan situasi 2025. Jadi emasnya dapat apa gitu kan? Nah, generasi emas itu kan diukur bukan dengan masa lalu, tetapi diukur dengan dunia yang juga berubah. Tetangga kita, Malaysia, ASEAN, Pasifik. Ketika kita ingin menjadi emas, jangan-jangan perunggu di kawasan Asia yang lain. Tantangan ini harus dijawab. Dan saya memberikan tantangan lah, challenge kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk bisa seriuskan ini, buat Pokja aplikasikan itu ke dalam perubahan undang-undang, termasuk ke KUHP dan rancangan KUHAP, dan kalau perlu menguji sejumlah aturan agar bisa comply, bersesuaian, lakukan terobosan. Saya ingat dulu ketika sejarah out of the box dari seorang hakim Bismar Siregar yang membuat definisi hukum pemerkosaan itu sama dengan pencurian karena ada mahkota yang diambil, kan? Nah, kalau memang mau serius ya buat undang-undang yang special protection untuk anak dalam dunia digital. Atau langkahnya adalah membuat mendorong, mengadvokasi agar ada keputusan-keputusan pengadilan yang mengarah ke sana, walaupun itu parsial. Apalagi kita tidak menganut prinsip hukum judgment law, ya kan? Karena hakim tidak ada kewajiban untuk mengikuti hakim yang lain atau menguji itu ke Mahkamah Konstitusi, tapi itu sangat kerja besar. Hemat saya perlu didorong sebuah rancangan undang-undang baru proteksi anak di dunia digital yang kalau ibarat laut, ibarat samudra, entah berapa kali luas samudra yang ada di dunia nyata ini, karena dia berkembang entah kemana-mana dan stateless tanpa batas negara. Predatornya pun banyak. Masa kita tega membiarkan mereka nyemplung di dunia, nggak ada perlindungan, luas sekali, walaupun keluasan secara digital, secara maya, dan nggak ada perlindungan di situ. Apalagi negara nggak bisa menjangkau sana. Tidak ada perlindungan, tidak ada aturan, semua bergantung dengan platform yang dimiliki. Nah, Bang Joni tadi menyampaikan ada yang membuat kaget, mengaku kaget, ada istilah baru perkosaan digital tadi ya. Itu Anda bisa menjelaskan itu kira-kira case-nya seperti apa lah ya? Sebenarnya sederhananya sih begini. Saya munculkan kalimat itu di mana secara dasarnya pemerkosaan itu kan yang terluka bukan hanya fisik tapi psikologis. Nah, di beberapa negara lain kan sudah ada aturan namanya statutory rape, di mana pemerkosaan itu dalam konteks anak di bawah umur tidak harus terjadi hubungan badan, tetapi di mana posisi asmara dengan orang dewasa itu dapat dinyatakan sebagai pemerkosaan. Kenapa? Anak di mata hukum bukan orang yang cakap hukum. Dia belum bisa memberikan konsen atau kesepakatan. Dia harus melalui walinya untuk melakukan kesepakatan apapun, mau membeli sesuatu, mau masuk ke dalam sekolah atau les tertentu, maka harus di bawah persetujuan orang tuanya. Maka dari situ kita bisa lihat di dunia digital ini kan bisa berhubungan dengan orang di berbagai negara, berbagai usia, berbagai latar belakang. Banyak yang terjadi adalah anak-anak mengalami hubungan parasosial dengan orang asing yang lebih dewasa dari dia. Anak-anak ini diminta mulai ngomong sayang-sayang dari chattingnya, mulai dari situ, mulai dibikin nyaman, mulai dibikin percaya sama mereka, menjadikan mereka itu idolanya. Kemudian pelan-pelan mereka nanti akan minta kirim foto,
kirim foto makin berkurang jumlah pakaian sampai telanjang. Sudah mulai telanjang, nanti mulai minta dikirim video. Nah, itu real terjadi di Banyak kejadiannya. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga banyak. Nah, contohnya di Amerika agak serius mereka membahas ini. Menggunakan azas statutory rape tadi karena mereka sudah punya. Di kita belum ada. Nah, di Indonesia ini, contoh kecilnya saja, kita banyak orang tua yang lepas anaknya. Contoh karena sibuk, kedua orang tuanya berkarir, anaknya diberikan iPad, laptop, kasih aja main. Mainannya apa? Kalau zaman saya masih kecil, belum terlalu canggih, belum ada namanya mainan anak kecil online. Masih semua offline di dalam sistem yang ada di rumah. Tapi sekarang online. Nah, mereka bisa berkenalan dengan orang siapapun. Jangan anggap ini game anak kecil. Tidak mungkin ada orang dewasa. Pasti ada. Di mana ada yang dikata-katakan adalah platform yang safe space untuk anak, ini zona paling aman untuk anak, maka asumsikan disitulah paling banyak bertumpuk orang-orang pedofil. predator itu di situ banyak. Predator itu di situ semua. Kenapa? Ini kan logika saja. Lalat pasti datang ke sampah. Lebah pasti datang ke madu. Kalau kita bikin satu platform isinya madu untuk para predator ini, maka mereka akan berdatangan. Nah, mulai dari situ berkenalan dari game berpindah ke media sosial. Cuma mungkin yang terjadi kasus-kasus anak-anak Yang diculik hilang ya. segala macam banyak terjadi. Nah, dari game pindah ke medsos. Dari medsos mulai chattingan. Dari chattingan mulai foto. Dari foto mulai video. Nah, berulang terus begitu. Mereka nggak ngerti ini salah atau tidak. Mereka takut bertanya kepada orang tuanya karena antara orang tuanya tidak punya waktu atau orang tuanya nanti ini salah, kamu salah, kena marah. Dalam kasus ini negara harus hadir berarti Kak. Dia harus hadir. Makanya saya setuju sepertinya. Kalau misalnya untuk ketahanan nasional, itu harus ada angkatan cyber kita. Kita harus punya cyber army. Kita harus punya cyber child protection body. Kita harus punya divisi khusus medsos, divisi khusus bukan medsos lah, dunia digital, tapi bukan tukang ngejar penghina pejabat. Kita butuh yang melindungi anak. Jadi misalnya KPAI itu belum didesain, termasuk lembaga perlindungan anak, belum didesain untuk mengantisipasi kelakuan-kelakuan junto kejahatan dalam dunia maya yang luasnya lebih luas, berluas-luas, segede hoha, tak ada batas, ya seperti teori, bukan teori ya, apa yang diajarkan dalam Al-Quran, langit itu meluas dan meluas terus. Agaknya seperti itu. Jadi memang ya harus ada transformasi, ya KPAI harus bisa punya angkatan cyber untuk melindungi ini. Meninjakan cyber protection. Bang Joni, menuju ke arah situ, kan semestinya pemerintah, negara dalam hal ini kan, walaupun belum ada ketentuan, walaupun belum ada aturan, mestinya kan dia tetap hadir. Dia dengan inisiatif-inisiatifnya. Semisalnya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat misalnya, dalam perspektif dia melindungi anak itu secara fisik, anak-anak bermasalah, anak-anak yang berkasus, digiring ke barak militer, isunya bukan begitu, ya kan? Nah, itu kan inisiatif. Kemudian misalnya berkali-kali Kang Deddy menyampaikan kepada publik, masyarakat, untuk mengurangi pemakaian atau penggunaan HP bagi anak-anak di bawah umur misalnya. Nah, inisiatif-inisiatif seperti ini menurut Pak Joni ini efektif nggak? Atau haruskah ini ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan yang lainnya? Jadi dalam dunia perlindungan anak itu ada prinsip namanya nggak boleh menunda. Dia harus sekarang. Perlindungan anak itu ya sekarang. Melindungi anak stunting itu nggak boleh tunda 5 tahun lagi.
setelah terjadi ya. Setelah terjadi, karena darahnya sedang tumbuh ya pada saat itu, jiwanya sedang berkembang ya sekarang gitu ya. Jadi harus mencegah bukan menanggulangi ya. Ya mencegah, menanggulangi, memproteksi, mempromosikan sekaligus gitu kan. Karena definisi anak itu adalah today, hari ini, jadi nggak bisa ditunda-tunda. Karena dia sedang tumbuh. Anak itu kan bukan orang dewasa dalam ukuran kecil, bukan dalam ukuran mini. Kalau dia tidak ditangani sekarang, maka dia tidak akan utuh menjadi human being. Jadi kalau seorang anak tidak mendapatkan perlindungan, kesehatannya, gizinya, dia akan menjadi stunting. Dan ketika dia menjadi stunting, bukan berarti ini cuma urusan nggak dapat asupan gizi, tapi ini adalah hak hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang. Karena itu konvensi anak menyebutnya right to life, to survival, dan development. Seorang anak tidak ada gunanya dia hidup kalau otaknya, tubuhnya nggak berkembang. Karena itu nggak bisa dibiarkan. Nah, kembali kepada soal perlindungan anak dalam dunia digital, kalau intervensi ini merusak akhirnya pada usia-usia dini anak, ya selesai. Anda setuju? Mengantisipasi. Misalnya langkah-langkah, ya walaupun orang menyebut ini langkah karikatif lah dari Kang Deddy Mulyadi. Anda setuju yang langkah-langkah yang dilakukan Kang Deddy? Yang kedua, prinsip bagi anak itu kan kepentingan terbaik bagi anak. Ya kan? Melindungi itu satu tarikan napas dengan menangani dan mencegah. Dan ketika dia keluar dari problem yang krusial, anak-anak dari jalanan, dari ancaman internal maupun eksternal, kemudian mengubah kondisinya menjadi lebih baik dan berubah menjadi manusia yang berfungsi lagi secara otentik dirinya, itu kan sebuah kemajuan. Jadi bagi anak itu, hemat saya yang diperlukan adalah lindungi dia, optimalkan potensinya yang selama ini terdegradasi, terkurangi karena situasi. Karena situasi eksternal, situasi internal, lingkungan, dan segala macam. Nah, kemudian membawanya ke tempat pendidikan yang namanya adalah A atau B, itu kan metodologi. Yang penting hak anaknya terlindungi. Jadi saya sangat setuju sebenarnya adalah mengubah mereka menjadi lebih baik, itu jauh lebih baik ketika hanya berkata agar mereka lebih baik lagi. Hanya pada tataran kata-kata. Karena mereka itu tidak tumbuh hanya dengan kata-kata, kesimpulan seminar, tapi mereka harus tumbuh pada sebuah tindakan nyata. Dan tindakan nyata itu adalah tanggung jawab negara. Negara itu termasuk pemerintah dan semua lembaga negara. Bukan hanya pemerintah sebagai eksekutif. Kalau pemerintah sebagai eksekutif yang diminta, itu kan argumentasi yang sangat dangkal. Dan negara ini kan punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan tanggung jawab pemerintah daerah saja. Bahkan semua kita itu bunyi azasnya di dalam undang-undang perlindungan anak dan juga konvensi hak anak. Tanggung jawab semua, termasuk KPAI. Mas Andan, Anda mungkin juga sempat melihat ini soal inisiatif dan sebagai penggiat perlindungan anak di dunia digital, bagaimana menanggapi ada konten misalnya yang dilakukan KDN, Kang Deddy Mulyadi, yang menyapa anak-anak kecil yang kerjanya asik, dia belum makan, asik main HP aja, tidak mau mandi. Itu kan sapaan seperti ini, menurut Anda itu apa komentar Anda? Ya, ini kan sebenarnya salah satu ikhtiar, langkah sekecil apapun harus kita apresiasi dibanding orang yang hanya menonton, ya kan? Orang yang hanya melihat dari samping, hanya mengawasi, tapi tidak mau melakukan aksi. Nah, langkah KDM ini sekecil apapun di mata para expert, tapi harus diapresiasi. Kenapa? Meningkatkan awareness
kesadaran masyarakat akan masalah yang muncul selama ini. Masalah yang dianggap lumrah. Biasa namanya anak kecil, main. Memang waktunya main. Tapi kan di sini bisa berspiral mereka. Kalau dibiarkan berlarut-larut, bermain tidak dilihat, bermain dengan siapa, bermain apa, sampai jam berapa. Nah, ini kan yang tersirat sebenarnya adalah hal-hal seperti itu. Bahwa main jadi lupa mandi, main jadi lupa belajar. Ini kan jadi disfungsional sebagai masyarakat. Nah, ini harus kita apresiasi gerakan-gerakan seperti ini. Apabila di mata para expert ada sesuatu yang kurang, ya wajar, kita manusia. Banyak pasti kekurangannya. Tapi disitulah kita berkolaborasi antar badan. Tidak bisa saling, oh kamu salah, saya benar. Yang benar tidak beraksi, yang salah beraksi. Keduanya salah. Nah, maka harusnya apabila ada yang keliru dalam gerakan KDM di mata para expert, maka harusnya beri saran dan berkolaborasi, bukan sibuk. Dia salah, saya benar, tapi saya hanya mengawasi. Ini gimana logikanya? Dari mana cara berpikirnya? Kalau Anda benar, maka beraksi, jangan hanya mengawasi. Nah, aksi ini kan ya kalau dalam konteks perlindungan dunia digital ya mungkin memang sangat kecil, tapi dalam perlindungan anak di dunia nyata ini langkah besar. Kenapa? Banyak anak-anak yang terjebak dalam pergaulan geng-gengan, sampai geng motor, geng apa. Ini kan semua berawal dari pembiaran. Pembiaran bukan hanya dari orang tua tapi dari sekolah. Contohnya apa? Dari sekolah. Sekolah membiarkan alumni-alumni yang sudah tahu gurunya ini anak-anak nggak benar, ini anak-anak bandel. Kenapa dibiarin balik ke lingkungan sekolah, bergaul dengan anak-anak yang baru? Nah, ini kan kultur tawuran dalam sekolah-sekolah, contoh SMK atau SMA. Itu kan bukan kultur tiba-tiba aja eksplosif dia muncul, orang lewat dari sekolah lain terus diserang. Tidak ada, pasti ada provokatornya. Siapa provokatornya? Pasti alumni. Kan nggak mungkin juniornya yang memprovokasi. Nggak masuk akal, masa anak SMP. Baik, kita kembali ke dunia digital. Di sesi akhir ini, saya ingin apa kira-kira hal, karena kan prinsipnya negara harus hadir dalam perlindungan anak di dunia digital ini. Apa kira-kira yang harus disampaikan kepada para pemegang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun para penegak hukum? Begini, dunia digital itu kan dunia begitu sangat luas. Bahkan lebih luas dari 3D yang namanya Republik Indonesia ini, bahkan dunia itu sendiri secara faktual kan. Dan ketika kita, apalagi anak-anak di bawah umur, punya tiket dan pintu masuknya untuk ke sana, persoalan perlindungan dan pengawasan menjadi penting, kan. Dan ketika itu tak ada perlindungan, tidak ada pengawasan, dan sebaliknya di sana banyak predator, banyak yang ngintip dan melakukan kekerasan secara digital, karena itu tadi muncul pemerkosaan digital, maka langkah penting yang diajukan Deddy Mulyadi hemat saya luar biasa. Apa itu? Pembatasan penggunaan device. Karena itu kan sebenarnya membatasi anak-anak untuk masuk ke dalam dunia predator digital. Yang kedua, tetap dilakukan perlindungan dan pengawasan. Ketika kita datang ke sebuah pantai yang di situ secara alamiah mungkin saja terjadi gelombang yang besar, kita biarkan anak-anak itu main di pantai secara bebas tanpa perlindungan dan pengawasan, resiko mereka itu tinggi. Analog dengan pantai dan perlindungan anak, maka dunia digital itu harus ada perlindungan dan pengawasan.
dan pembatasan. Batasi penggunaannya, awasi mereka menggunakan dan masuk ke wilayah, situs, dan area mana, dan berikan edukasi. Dan karena itu, hemat saya, memberikan kesempatan luas terbuka seluas-luasnya tanpa ada persyaratan dan perlindungan untuk masuk ke dunia yang sangat mungkin menjadi predator bagi mereka. Di mana logika sehat dan moral kita membiarkan mereka masuk ke dunia digital tanpa perlindungan negara? Dan karena itu, langkah pertamanya batasi, awasi, proteksi, dan ambil inisiatif kebijakan ekstraordinari yang sekarang, seketika, dan hari ini. Saya berharap karena ini lintas koordinasi, lintas sektor, dan lintas negara, ya kan? Bahkan bukan cuma antar negara, tetapi juga perusahaan multinasional yang memproduksi gadget, yang memproduksi Media sosial. media sosial, maka yang punya mandat sosial dan punya mandat moral dan punya mandat legal untuk itu ya Komisi Negara. Dan karena itu saya mengajak, menantang, ambil kebijakan ini sebagai inisiatif, atau Anda akan digugat oleh sejarah. Kita tunggu Hari Anak Nasional, nanti tidak lagi hanya perayaan, dan tidak lagi menghitung anak Indonesia emas tahun 2045 dengan kalkulasi data yang sudah usang, gitu kan. Dan karena itu, lakukanlah perlindungan anak Indonesia, atau kita akan merayakan dengan seperti yang hari-hari ini. Saya hampir 30 tahun menjadi aktivis perlindungan anak. Apakah kita masih merayakan Hari Anak Nasional 10-20 tahun lagi hanya dengan cara yang seperti ini saja? Saya kira tidak. Sementara dunia digital penuh dengan predator dalam bentuk lain yang menyergap tubuh, jiwa, psikologis, dan martabat anak-anak kita. Saya tidak rela. Kalau lembaga negara tidak bergerak, saya minta Hamdan, Hussein bisa memulai itu. Apakah kita bekerja datang ke Mahkamah Konstitusi, datang ke Senayan, atau juga bahkan menggugat badan-badan dunia demi perlindungan anak Indonesia dan juga anak-anak di luar kita. Selamat Hari Anak Nasional. Saya terharu hari ini walaupun kita sudah lama melindungi merayakan Hari Anak Nasional. Saya kira tantangannya jauh lebih hebat dari 2-3 dekade yang lalu. Terima kasih. Baik, Mas Anwar, ada yang ingin Anda sampaikan untuk sebagai penutup sesi kita ini? Harus diingat, anak-anak itu selalu tumbuh. Demikian juga dunia digital. Semakin lama hanya diawasi, semakin lama hanya melihat. Dunia digital semakin berkembang, anak-anak tumbuh kembang dan berkembang biak. Nah, semakin lama regulasi digodok, semakin tertinggal dengan teknologi. Jangan sampai kita menggodok terlalu lama, tidak ada aksi, hanya mengawasi. Kemudian ketika hukumnya lahir, sudah kadaluarsa, Sudah tidak zamannya lagi. ini penjahatnya sudah berevolusi. Kita bikin aturan untuk versi terlamanya mereka. Maka harus diubah kultur hukum di Indonesia, terkhusus perkara-perkara yang menyinggung dunia digital, lebih khusus lagi perkara-perkara demi melindungi benih-benih bangsa yang senang bertumbuh kembang bersama dunia digital ini. Sepertinya itu aja. Baik, terima kasih Bang Joni, terima kasih Mas Hamdan. Pemirsa, nantikan telah bincang-bincang menarik lainnya seputar perkembangan politik, ekonomi, budaya, teknologi, dan
pendidikan hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.